Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Summa ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan bacaan kita, dan insya Allah materi kita pada malam ini adalah materi hadis, dan secara khusus materinya berkenaan dengan salah satu wasiat Nabi kepada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, dan tentu kepada semua sahabat dan kepada kita semua untuk tidak terlalu bersikeras, ya, termasuk kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah agama, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu la tushaddidu ala anfusikum fayushaddada alaikum fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alaihim. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia menjelaskan, mengatakan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah itu mengatakan, ya, la tushaddidu ala anfusikum, janganlah engkau berlaku keras terhadap dirimu. Ya, aja mufassalat yalim. Ya. Fa yushaddada alaikum, sehingga mengakibatkan Allah juga, ya, berlaku keras terhadapmu atau atasmu. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fa shaddadallahu alaihim. Karena sesungguhnya ada suatu kaum itu berlaku keras terhadap diri mereka, sehingga Allah juga memperlakukan secara keras. Maksud daripada hadis ini adalah termasuk terkait dengan persoalan agama. Ya. Jadi Islam itu, Bapak Ibu sekalian, adalah agama yang wasati. Agama yang wasati, tidak terlalu ekstrim, tapi juga pada waktu yang sama tidak terlalu liberal. Ya, khairul umuri awsatuha. Ya, sebaik-baiknya persoalan, sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pertengahan, yang sedang, tidak terlalu, ya, keras, tapi juga tidak terlalu liberal. Termasuk dalam persoalan ibadah. Ya, Rasulullah memberikan
pembelajaran, mengedukasi termasuk sahabat-sahabatnya untuk tidak terlalu keras, ya, termasuk di dalam menjalankan ibadah. Ya, ada 3 pemuda itu pernah datang kepada Nabi, tapi Nabi kebetulan tidak ada. Jadi ketemu dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menanyakan tentang ibadah Nabi, seperti apa ibadahnya Nabi itu. Ya, dia menanyakan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi. Ya, dia menanyakan tentang bagaimana perlakuan Nabi terhadap keluarganya. Ya, itu semua yang ditanyakan oleh 3 pemuda itu. Sehingga pemuda ini ketika telah mendapatkan jawaban dari Aisyah, ya, mereka bertiga itu bersumpah untuk tidak melakukan hal yang lain kecuali dia fokus pada hal tertentu. Jadi di antara mereka itu ada yang mengatakan, pokoknya mulai hari ini saya tidak akan pernah tidur malam. Ya, pokoknya saya tidak mau tidur malam lagi. Saya mau fokus ibadah saja di malam hari. Pokoknya tahajud kak meteru, masumpaja kak meteru, masikri kak meteru. Itu kata yang pertama. Yang satunya lagi mengatakan, kalau saya mulai hari ini saya tidak akan berbuka lagi. Jadi maksudnya dia mau puasa setiap hari. Pokoknya puasa setiap hari. Yang satunya lagi, yang ketiga itu mengatakan, kalau saya justru mulai hari ini saya tidak ada niat untuk menikah. Saya mau membujang terus. Gitu. Ya, jadi itulah 3 pemuda. Dia berjanji pada dirinya untuk tidak tidur malam, tapi dia mau ibadah terus menerus di malam hari. Yang kedua, ada yang tidak mau menikah selamanya. Yang ketiga, ada yang selalu ingin berpuasa setiap harinya. Ya. Tidak lama kemudian Rasulullah itu sudah tahu bahwa 3 sahabat ini ada. Lalu kemudian Nabi itu memerintahkan untuk memanggil ketiga pemuda itu tadi. Datanglah pemuda itu. Akhirnya ditanya, apakah kamu yang mengatakan bahwa tidak mau tidur di malam hari? Apakah kamu yang mengatakan tidak mau menikah? Apakah kamu yang mengatakan setiap hari mau puasa? Mengatakan, benar ya Rasulullah, kami bertiga sudah mengatakan itu. Apa kata Nabi SAW? Ya, saya ini adalah orang yang terbaik di tengah-tengah keluarga saya, ya, dan terbaik di antara kalian semua. Ya, jadi artinya Nabi SAW itu ingin mendidik para sahabat untuk tidak terlalu memperlakukan dirinya ya lebih dari sewajarnya. Karena Nabi sebenarnya itu, ya, kalau kita misalnya lihat puasanya, Nabi itu puasanya Senin Kamis, ya kan? Jadi kalau puasa Senin Kamis 1 bulan itu berarti 8 kali. Ya, ditambah puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bid, ya. 13, 14, 15. Jadi Nabi itu rutin seperti yang dikatakan oleh para ulama, itu puasanya dalam sebulan itu minimal 11 kali. Tak ke 10 cek di puasa Nabi tak rilalan nasi ulangi
3 pi. Ibadah Nabi itu di malam hari juga begitu. Ada di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jadi Nabi itu, kata Allah, ya, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sangat tahu bahwa engkau itu di malam hari beribadah min sulusai lail, ya, di sepertiga malam atau di seperempat malam. Ya, coba bayangkan. Jadi ada ulama mengatakan Nabi itu di malam hari itu ibadahnya maksimal 8 jam. Bayangkan, tak berkarua jam Nabi ta beribadah riwani, atau minimal itu 6 jam, atau minimal sekali 4 jam. Jadi telur rupa Yero nabita nareku masuk pajat tangga benliwi ya riga beribadah riwani. Pak itu nabita makdoja meteru. Nah, cuma begadang Nabi itu beda dengan begadang kita. Ya kan? Kalau Nabi itu banyak begadang di malam hari karena ibadah. Ya, dia pada di umpana begadang tapi ya macam-macam. Jadi iru nabita takkaru jam, ya rega 6 jam, ya rega 4 jam. Makanya ini tadi sahabat yang bertiga inilah Nabi itu ibadahnya 8 jam atau 6 jam atau 4 jam. Padahal Nabi itu tidak ada dosanya. Kita ini umatnya banyak dosa. Harus lebih banyak lagi ibadah kita daripada Nabi. Nasabah ini megatono sata. Ya. Diibaratkan Nabi itu selalu menabung, tidak punya hutang. Ya kan? Kita ini mau menabung tapi juga ada hutang. Jadi modalnya harus lebih besar. Ya. Engkau ditabung, engkau tu dia kamajarangin rem. Maksudnya banyak ibadah yang kita lakukan untuk menambah amal ibadah pada waktu yang sama untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang berupa dosa itu. Makanya itu tadi dia mengatakan, pokoknya saya nak mengeribi dekna beribadah nak meter. Coba berapa kalau dari maghrib sampai subuh? 12 jam ya. Jadi ingin mengalahkan Nabi SAW. Nabi puasanya cuma 11 kali dalam 1 bulan. Nah ini tadi pokoknya saya 1 bulan. Ya. Nabi ada istrinya kan? Banyak 9. Ada mengatakan tambah beberapa yang lain sekitar 11. Idik naseng Yero nabita fokus beribadah, istrinya banyak. Tapi ini pemuda yang satu ini mengatakan pada dirinya, saya nanti kalau punya istri justru lebih banyak menyita waktu. Palangala minasir makun re meloki Makkah malah makwasi desi najaji. Jadi dia mengatakan pada dirinya, pokoknya saya tidak mau berurusan dengan perempuan. Ya, nasabah kalau berurusan dengan perempuan pasti banyak menyita waktu. Nah, fokus untuk ibadah kapan bisa? Makanya dia tidak mau menikah. Itu ternyata ketiga hal yang ingin dilakukan oleh para sahabat ini diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengatakan, saya ini menikah, saya juga puasa, saya juga tahajudan. Ya, betuanna ajak mau pas salat de alemu, gitu kan?
Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian. Termasuk juga ya, kenapa di dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kita puasa itu tidak boleh berlama-lama buka. Ya, pokoknya kalau sudah masuk waktu buka puasa kita buka. Jangan prinsipnya saya kan masih kuat, nanti tengah malam juga bukan apa-apa. Ya, itu kan istilahnya muasalah, menyambung puasa itu kan. Ya, itu Nabi melarang. Kalaupun ada yang menyampaikan kepada Nabi, kenapa baginda Nabi melarang kami untuk berlambat-lambat berbuka? Bukankah Nabi sendiri sering lambat dalam berbuka? Ya, Nabi mengatakan kalau saya lain. Ya, saya ini ada Tuhanku yang memberikan makan gitu kan. Kok ikut bangsa gede. Jadi itu ibadah termasuk Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh dipaksakan. Dalam arti dipaksakan ya toh nasi tidak jahit dan dipan rasa-rasa aliwe sampai-sampai juga nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi itu salah satu contoh dari apa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada para sahabat untuk tidak terlalu memaksa diri, ya, karena kalau begitu Allah nanti akan justru membebani hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Padahal ini contohnya umat-umat terdahulu itu, ya. Kenapa misalnya orang-orang Bani Israel, ya kan? Orang-orang Bani Israel itu ada binatang-binatang yang sesungguhnya halal, ya, justru Allah mengharamkan kepada mereka untuk dimakan karena mereka yang memulai. Ya, sama misalnya makanan hewan yang bercakar, gitu kan, yang berkuku, yang bercakar. Itu halal pada awalnya bagi mereka. Ya, tapi karena mereka sendiri yang memperlakukan dirinya tidak mau memakan hewan yang berkuku, yang bercakar, akhirnya Allah melolak deh kau. Arato kan ni? Ya kulladzi zuhurin, itu kan ada ayatnya. Semua yang berkuku, ya seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Termasuk kenapa Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat misalnya untuk tidak terlalu banyak bertanya, ya. Padahal itu sebenarnya maka depan beritai kotomak kutana sitangan itu Pak disene, tapi ia rona bita dia didik sahabatnya itu untuk tidak terlalu banyak bertanya, termasuk kaitannya dengan masalah agama. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan pemegalak depak kutanamu sipan rasa komatu pigawi. Maka ni kau maku surah Allah Taala, oh begini, bagaimana kau begini, mau dega keman rasa, nak piga umanang itu, nah itu. Jadi ada yang biasa bertanya, kenapa Rasulullah itu melarang untuk terlalu banyak bertanya? Sebenarnya itu tadi tujuannya adalah agar para sahabat itu tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang sesungguhnya, ya, bisa dilaksanakan sesederhana mungkin gitu. Ya, padahal misalnya ya angka sahabat makutana ko di Nabi tawattunna matarawih tahu. Api kulli lailatin ya Rasul. Wuni gaya. Nabi tak ada lagi jawaban. Pak maka dia matu wuni aja kamu muasa wajib hukumna.
dia melupakan rasa-rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu mengedukasi sahabat secara halus. Ada yang bertanya, kalau dikasih jawaban nanti justru dia menyiksa diri untuk memaksa dirinya untuk melaksanakan semua itu. Ya. Ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari pengajian kita tentang hadis kaitannya dengan wasiat Nabi kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk tidak terlalu memaksakan diri, ya, termasuk dalam hal-hal pelaksanaan ibadah.